Kenapa di Indonesia bahasa Melayu disebut dengan bahasa Indonesia? Kemudian ada yang suka komen di ruang komen, bahasa Melayu Indonesia itu sudah tidak murni lagi, sudah banyak campuran dari berbagai bahasa, bahasa asing, bahasa daerah di Indonesia. Sebetulnya begini, bahasa Melayu itu dari zaman dahulu ya, dari zaman Melayu kuno, Melayu klasik. Dan terkadang juga ada netizen yang bilang, eh, bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa Melayu, bahasa Melayu adalah bahasa daerah di Indonesia, bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Saya ingin sedikit memberikan pendapat terhadap statement yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mister Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan mengangkat topik bahasa Indonesia begitu ya. Di ruang komen apabila saya membuat konten yang topiknya tentang bahasa, tidak sedikit atau ada beberapa kali netizen yang bertanya kenapa di Indonesia bahasa Melayu disebut dengan bahasa Indonesia. Sebetulnya di situ sudah ada menjawab ya, netizen Indonesia menjawabnya seperti ini, intinya bahasa persatuan gitulah. Nah, di sini saya akan menjelaskan gitu ya, sedikit menjelaskan secara singkat kenapa bahasa Melayu ini pada akhirnya disebut bahasa Indonesia di negara Indonesia. Ya, bahasa Indonesia ini memang bahasa Melayu, akarnya memang bahasa Melayu atau berasal dari bahasa Melayu. Ini tidak boleh dinafikan. Ya, tidak boleh dinafikan bahwa bahasa Indonesia adalah berakar atau berasal dari bahasa Melayu. Nah, pada akhirnya kenapa bahasa Melayu di Indonesia disebut bahasa Indonesia? Ya, karena seperti yang sering dijawab oleh netizen Indonesia atau orang Indonesia, itu adalah bahasa persatuan. Bahasa untuk mempersatukan suku-suku, etnis-etnis yang tinggal di pulau-pulau di Indonesia agar mereka bersatu begitu dengan adanya bahasa ini. Ya, seperti yang kita tahu ya bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan, negara yang terdiri dari beberapa pulau, baik itu pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Indonesia juga terdiri dari banyak sekali suku atau etnis atau kaum begitulah ya. Dan setiap kaum, setiap etnik, setiap suku itu memiliki bahasa masing-masing. Oleh sebab itu, para pemuda-pemuda pada zaman penjajahan pada saat itu ya, yang memiliki jiwa patriotik, yang mempunyai jiwa untuk merdeka, untuk mengusir orang Belanda ini, bagaimana caranya untuk menyatukan orang-orang yang berada di pulau-pulau lain sampai yang pulau-pulau kecil, untuk menyatukan mereka yang bersuku-suku, yang memiliki bahasa masing-masing. Jadi pemuda-pemuda Indonesia yang tergabung dalam organisasi pemuda berpikir pada saat itu, apa yang membuat kita ini mempunyai jiwa persatuan, yang membuat kita bersatu untuk mengusir Belanda di tanah Nusantara atau Indonesia. Sehingga pada akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1926 diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang kelak akan dinamakan dengan Kongres Pemuda I. Nah, di Kongres Pemuda I ini salah satu yang dibahas adalah membahas bahasa persatuan untuk mempersatukan pemuda-pemuda, orang-orang atau suku-suku yang ada di berbagai pulau di Indonesia pada saat itu. Nah, pada Kongres Pemuda I ini sempat ada dua bahasa yang hendak dijadikan bahasa persatuan di Indonesia, yaitu antara bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Namun pada akhirnya dipilihlah bahasa Melayu karena dianggapnya bahasa Melayu ini lebih mudah dan tidak ada tingkatan-tingkatan bahasanya. Berbeda dengan bahasa Jawa, kalau bahasa Jawa ini ada tingkatan-tingkatan bahasanya. Ya. Kalau kita bicara ke yang lebih tua bagaimana tingkatan bahasanya, kalau kita bicara ke yang lebih muda seperti apa, kemudian kepada orang-orang yang dihormati nanti bahasanya seperti apa. Itu tingkatan-tingkatan di bahasa Jawa. Sementara di bahasa Melayu ini tidak ada tingkatan bahasa, jadi lebih mudah untuk digunakan. Akhirnya diputuskanlah bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan.
untuk mempersatukan kepulauan Indonesia, untuk menyatukan semangat patriotik orang di berbagai pulau dan semangat patriotik orang yang terdiri dari berbagai etnis. Namun tidak selesai di situ ya. Pada saat itu kan sudah jelas bahasa Melayu diangkat sebagai persatuan. Ada masalah lagi setelah itu. Bahasa persatuan ini akan dinamakan bahasa Melayu ataukah bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu terjadi perdebatan antara Muhammad Yamin dan M. Tabrani, di mana Muhammad Yamin ini berpendapat sebaiknya kita namakan bahasa Melayu. Kemudian M. Tabrani berpendapat sebaiknya namakan bahasa Indonesia. Jadi pada saat itu terjadi perang pendapat gitu ya, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Sehingga pada kongres pertama ini putusan itu tidak maksimal gitu ya, diskusi kurang maksimal. Akhirnya pada kongres pemuda yang kedua, Muhammad Yamin ini mengalah dan sepakat untuk menamakan bahasa persatuan Indonesia sebagai bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Nah, setelah sepakat pada Kongres Pemuda II, terjadi kesepakatan dari dua kubu ini bahwa bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda yang terdiri dari 3 butir sumpah tersebut. Yang tadinya yang poin 3 itu adalah bahasa persatuan adalah bahasa Melayu, ditukar menjadi bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia yang berbunyi seperti ini. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, setelah itu bahasa Indonesia ini lebih masif digunakan oleh berbagai suku di Indonesia, sehingga rasa nasionalisme itu, rasa patriotisme itu semakin nampak gitu ya, makin keluar untuk bagaimana caranya mengusir penjajah Belanda dari tanah Nusantara dengan bahasa yang satu ini, dengan bahasa persatuan ini. Dan menurut saya adalah penamaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia ini adalah keputusan yang sangat tepat sekali. Karena dengan menamakannya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, artinya orang-orang di luar Melayu, orang yang mempunyai bahasa ibunda, bahasa daerah, bahasa sukunya masing-masing, mereka akan lebih menerima bahasa Indonesia itu untuk dipelajari. Karena kalau masih tetap dinamakan bahasa Melayu, takutnya nanti mereka yang ada di luar daerah dari suku lain enggan untuk mempelajari bahasa ibunda suku lain atau bangsa lain. Kalau tetap dinamakan bahasa Melayu, terjadi kekhawatiran pada suku lain untuk enggan mempelajari bahasa Melayu. Kalau diubah menjadi bahasa Indonesia, maka orang dari suku lain akan lebih menerima bahasa Indonesia ini untuk dipelajari dan dikomunikasikan. Kemudian ada yang suka komen di ruang komen begitu ya, netizen, bahasa Melayu Indonesia itu sudah tidak murni lagi, sudah banyak campuran dari berbagai bahasa asing, bahasa daerah di Indonesia. Sebetulnya begini, bahasa Melayu itu dari zaman dahulu ya, dari zaman Melayu kuno, Melayu klasik, Melayu modern yang sekarang kita pakai ini selalu menyerap, selalu beradaptasi dari zaman ke zaman. Contohnya pada zaman Hindu-Buddha ya, pada zaman Hindu-Buddha bahasa Melayu ini sudah ada, dan bahasa Melayu ini banyak menyerap dari bahasa Sanskerta atau bahasa Sanskrit. Kemudian masuklah Islamisasi di Nusantara ini yang dilakukan oleh orang-orang Arab begitu ya, yang masuk ke tanah Nusantara. Mereka berdakwah di Nusantara, dan dari situ bahasa Melayu banyak menyerap bahasa-bahasa Arab dan bahasa Parsi. Kemudian pada zaman penjajahan datang dari Eropa, Portugis, Belanda, Inggris, orang-orang Nusantara ini bahasa Melayu juga banyak menyerap dari bahasa-bahasa Eropa. Ya, kalau ada yang berkomentar bahasa Melayu di Indonesia ini sudah tidak murni karena menyerap dari banyak bahasa daerah maupun bahasa asing, ya sebetulnya memang bahasa Melayu memang dari dulu seperti itu, dinamis dan menyesuaikan dengan zaman. Selalu ada pengayaan, penambahan kosakata begitu ya, dari zaman ke zaman.
Sebetulnya itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang pelik begitu ya, karena memang bahasa Melayu ini terus berkembang mengikuti zaman. Memang selalu menyerap bahasa asing dari awal terbentuknya bahasa Melayu itu. Sehingga bahasa Melayu ini menjadi lebih kaya dari segi kosakata. Dan terkadang juga ada netizen yang bilang bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa Melayu, bahasa Melayu adalah bahasa daerah di Indonesia, bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Saya ingin sedikit memberikan pendapat terhadap statement yang seperti ini. Ingin memberikan respon atas statement yang seperti ini. Begini, meskipun bahasa Indonesia sudah berkembang jauh dari bahasa Melayu yang asal gitu ya, terutama yang di Riau, kan bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Melayu tinggi Riau gitu, bahasa sastra. Meskipun sudah banyak perkembangan, yaitu ada banyak penambahan kosakata yang diserap dari berbagai bahasa daerah dan bahasa asing, tetap saja bahasa Indonesia ini adalah berasal dari bahasa Melayu, berakar bahasa Melayu, dan kosakata yang mendominasi tetaplah bahasa Melayu. Maka saya kurang setuju kalau ada orang yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia sekarang ini sudah bukan bahasa Melayu. Tetap, menurut saya tetap bahasa Melayu. Ya, tetap bahasa Melayu yang mengalami penyesuaian, penambahan kosakata dengan berbagai serapan dari berbagai bahasa daerah dan bahasa asing. Ya, sebagai analoginya seperti ini. Saya ini kan pernah bayi, pernah kecil, dimana saya waktu bayi itu ya dilahirkan dari orang tua saya, dari rahim orang tua saya. Kemudian dari bayi saya berkembang, saya tumbuh kembang menjadi lebih besar, menjadi tinggi, menjadi lebar. Tetap saja saya lahir dari orang tua saya. Meskipun saya terus bertambah besar, berkembang tumbuh tinggi, lebar, saya tetap lahir dari ibu saya, orang tua saya. Tidak mungkin serta-merta karena saya sudah besar, sudah gede, sudah tinggi, kemudian saya mengatakan ya saya beda dengan orang tua saya. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Meskipun saya sudah besar, meskipun saya sudah tinggi, sudah berkembang, saya tetap lahir dari ibu saya. Seperti begitu juga dengan bahasa Indonesia. Meskipun sudah berkembang, sudah banyak penambahan kosakata, pengayaan kosakata, tetap saja bahasa Indonesia ini lahir dari bahasa Melayu. Kalau saya tidak masalah bahasa Indonesia disebut bahasa Melayu, saya tidak masalah. Lebih tepatnya bahasa Melayu Indonesia, saya tidak ada masalah sama sekali. Karena dengan mengatakan bahasa Indonesia adalah sebetulnya bahasa Melayu, itu menandakan kacang tidak lupa akan kulitnya, tidak lupa dengan asal usulnya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja perkongsian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada koreksi, ada pembetulan, tolong tulis di ruang komen. Apabila ada kritikan, silakan tulis di ruang komen. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya menutup video ini, seperti biasa saya ingin mengucapkan beribu-ribu mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan yang tidak sengaja keluar dari lisan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di like, boleh di share juga, dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.